Pada hari ini kita masuk lagi satu tema dalam tema kita untuk bulan Mei, yaitu hidup dalam kasih karunia. Amin. Haleluya. Mendatang pada jemaat Tuhan tempat yang paling selesa. Hari ini kesempatan untuk kita dapat belajar dan mengenal firman Tuhan. Nah, pada minggu lepas kita belajar tentang hidup. Hidup dalam kasih karunia dengan penuh percaya. Kita mulai dengan penuh percaya. Amin. Kita punya kebergantungan kita kepada kasih karunia itu adalah bulat 100%. Semuanya tentang kasih karunia, amin. Semuanya tentang kemurahan Tuhan, semua tentang kasih Tuhan dan kepada dan saya. Nah, bagaimana kita dapat respon ini? Yaitu dengan menerima. Lalu kita bilang, kita mau tafsir, kita mau orang bilang apa itu percaya? Maksudnya percaya, makin pesan percaya, maksudnya lebih besar kita punya kesanggupan untuk terima dari Tuhan. Mempercayakan kepada Tuhan hidup kita, keluarga kita, jemaat kita, masa depan kita, amin. Pekerjaan kita dan segala-galanya dalam kehidupan Anda dan saya. Dan pada pagi hari ini dalam tema yang sama, yaitu hidup dalam kasih karunia. Sepanjang bulan Mei, minggu yang kedua ini, kita belajar yaitu kasih karunia dan kemenangan atas dosa. Amin. Nah, kita akan coba lihat karena selalu ada orang-orang kaitkan dengan kasih karunia dengan lesen berbuat dosa. Jadi pada pagi hari ini kita akan lihat firman Tuhan ini bukan demikian, tapi sebaliknya. Kita ada kuasa atas dosa. Amin. Haleluya. Nah, ini selalu saya ulang-ulang balik supaya menjadi dasar bagi kita. Sebelum kita teruskan, saya mau mengkaji melihat definisi apa itu kasih karunia itu sendiri. Amin. Kita tahu bahwa kasih karunia adalah pribadi Yesus. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 17 firman Tuhan mengatakan hukum Taurat diberikan melalui Musa. Hukum Taurat diberikan melalui Musa. Maksudnya disampaikan oleh seorang sebagai pengantara, sebagai seorang menyampaikan, ada deliverer. Tapi firman Tuhan mengatakan kasih karunia dan kebenaran bukan diberikan, tapi datang. Amin. Datang oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Maksudnya kasih karunia itu adalah, kalau orang bilang subjek, orang bilang itu satu pengajaran, satu doktrin. Saya lebih suka mengatakan bahwa kasih karunia itu adalah pribadi Yesus. Kita terima Yesus sebagai Tuhan dan semua pribadi kita dapat dua hal ini, yaitu kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia adalah kebaikan Tuhan yang kita tidak layak terima, tetapi dikaruniakan secara cuma-cuma ataupun tidak bayar. Amin. Melalui siapa? Yesus Kristus. Dia bukan hasil usaha manusia, tapi pemberian Allah. The gift of God. Kan? Kalau kita terjemah gift itu maksudnya anugerah dari Tuhan. Amin. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 yang katakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Melalui apa? Melalui iman, percaya kita, menerima. Saya katakan tadi, lebih besar iman, maksudnya lebih banyak menerima. Oke, yaitu bukan hasil usaha kita, usahamu firman terkatakan, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, bukan usaha, bukan pekerjaan. Maksudnya tidak ada sesuatu pun yang berbicara tentang apa yang saya buat atau bahagian saya. Keselamatan semata-mata diberikan oleh Tuhan sebagai anugerah atau kasih karunia dan saya, diterima melalui percaya, yaitu iman. Amin. Jangan ada orang yang memegahkan diri, jangan ada yang sombong lah. Amin. Ini Efesus, firman Tuhan dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Mari kita lihat apa masalah manusia sebenarnya. Masalah manusia adalah dosa. Ini yang menjadi isu dalam kehidupan manusia saat ini. Sejak zaman berzaman, sejak manusia pertama jatuh dalam dosa menjadi isu di dalam kehidupan manusia. Sampai sekarang ini, apa yang berlaku dalam dunia sekarang ini termasuklah kekeliruan dari segi identiti sosial, dari segi krisis ekonomi, krisis politik. Malah sekarang ini perang terjadi di mana-mana. Makin dekat dengan negara kita. Dulu di Ukraina, kemudian di Timur Tengah, di Gaza, kemudian di Yaman, kemudian dia maju sedikit lagi, India dengan Pakistan. Nah sebenarnya
peperangan ataupun ketidakstabilan politik itu dekat dengan kita juga, di Myanmar dan sebagainya. Itu berdampak. Semua ini adalah disebabkan oleh dosa. Semua disebabkan oleh dosa. Dosa memisahkan manusia daripada Allah. Tetapi Yesus datang bukan hanya untuk mengampuni dosa kita, tetapi juga untuk memberikan kita kuasa untuk menang di atas dosa. Nah, definisi dosa adalah terpisahnya kita daripada kasih Tuhan. Amin. Inilah definisi dosa. Dosa adalah sesuatu yang di luar daripada lingkungan kasih Tuhan. Atau saya katakan hubungan dengan Tuhan. Dalam Roma 6 ayat 14 saya katakan, sebab kamu tidak akan, saya suka yang perkataan ini, dalam Roma 6 ayat 1 adalah Roma 6 ayat 14 saya katakan, sebab kamu tidak akan lagi dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, saya mau jelaskan ini. Bagaimana kita boleh tidak berada di bawah kuasa dosa lagi, yaitu bila kita berada dalam ataupun di bawah naungan kasih karunia dan bukan hukum Taurat. Hukum Taurat berbicara tentang apa yang harus saya buat. Jadi bila berbicara tentang apa yang harus saya buat, kita akan selalu berada dalam untuk dosa. Bukan masalah hukum Taurat, tapi masalah manusia yang tidak dapat mematuhi hukum Taurat itu sendiri. Jadi Tuhan menjanjikan, Tuhan menyatakan bahwa kalau kita gagal mematuhi hukum Taurat, kita akan dikutuk. Dan kutukan itu merujuk kepada dosa yang kita alami dan kita lalui dalam kehidupan dan saya, kegagalan yang kita lalui. Kalau kita punya kehidupan secara khusus, saya katakan kekristenan adalah bergantung kepada apa yang harus saya buat. Yang sedihkan, orang tidak ajar apa yang harus kau buat sepenuhnya, tapi bilang apa yang bagian kau. Kita belajar sebelum ini, keselamatan adalah pemberian Allah semata-mata oleh kasih karunia. Jangan ada orang memegahkan diri, bukan hasil usaha, bukan pekerjaan. Sudah jelas itu. Hanya kita dapat terima melalui iman. Yang luar biasa, semua orang boleh memiliki iman. Sebenarnya ini rahasianya. Berita gembira. Walaupun mereka yang tidak sempurna, yang gagal, jikalau mereka memilih untuk percaya, walaupun dalam kegagalan mereka layak menerima anugerah ini. Sebagai contoh, 2 orang perompak yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus, seorang mengutuk Yesus, seorang pula menyatakan supaya Yesus mengingatkan dia pada waktu akhir zaman. Tapi Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan kepada orang ini, jangan bilang akhir zaman, hari ini juga kau akan bersama dengan aku di Firdaus. Dua-dua ini orang bersalah, dua-dua perompak, tetapi seorang menerima, atau lebih tepat lagi percaya keselamatan yang diberikan melalui karya salib Yesus, dan dia diselamatkan. Tidak sempat bertobat pun. Kalau kamu mau lihat pertobatan itu dari segi tindakan, orang ini tidak sempat bertobat. Kalau Tuhan Yesus bilang, oh boleh, saya boleh ingat juga kau nanti di akhir zaman, tapi coba kau bertobat dulu, berhenti mencuri. Yang kau curi itu kau bayar balik. Orang itu tidak sempat berbuat apa-apa, dia sudah dipaku, dia tinggal mau mati saja. Dia hanya ada satu saja yang masih dia miliki sebagai seorang perampok atau seorang yang dihukum, yaitu percaya saja. Sama apa Tuhan Yesus dalam firman Tuhan dalam Efesus dia katakan, jangan ada orang memegahkan diri. Kalau kita bergantung pada hukum Taurat untuk hidup kerohanian kita cenderung untuk jatuh dalam kutuk dosa, dan kutuk itu akan berputar cycle dalam bentuk putaran hidup Anda dan saya. Bila kita gagal, kita mau melakukan hukum Taurat yang terbaik untuk Tuhan, mau melayani Dia, mau menyembah Dia, mau berkorban untuk Dia, tapi kita gagal. Akhirnya kita jatuh dalam dosa. Apabila kita gagal, kita sudah mengatakan diri kita tidak mampu dan kita tidak layak dan sebagainya. Akhirnya itu berputar. Ya saudaraku, tetapi kunci dia ialah apabila kita berharap pada kasih karunia Tuhan, sehingga dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Dosa mau melambai-lambai dengan kita katakan no.
Kenapa? Karena kita tahu bahwa yang menguduskan kita bukan apa yang saya buat atau apa yang saya harus buat, tapi apa yang Yesus buat. Jadi kita beres. Kalau iblis mengatakan atau dosa itu mengatakan, kau gagal, kau tidak boleh, kau ini dan sebagainya, kita katakan iya betul, saya tidak boleh. Tapi Yesus melayani saya. Amin. Jadi sekali lagi teman-teman mengatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Inilah kunci kemenangan orang-orang yang percaya pada Injil kasih karunia. Untuk tidak lagi dikuasai dosa adalah menyadari mereka berada di bawah kasih Tuhan. Amin. Di bawah pengampunan Tuhan. Yang berbicara tentang karya salib Yesus yang sempurna. Kamu tidak berada di bawah hukum Taurat karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Di bawah hukum dosa berkuasa, tapi di bawah kasih karunia kita menerima kuasa untuk berkata tidak pada dosa, bukan karena kita takut dihukum. Malah kita tidak takut dihukum karena memang Tuhan mengatakan bahwa siapa dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Kita takut dihukum. Tapi kenapa? Kenapa kita masih patuh? Kenapa kita kehidupan kita berubah? Karena kita diselubungi, dikuasai, dibungkusi, dalam bahasa Inggris embrace, dipeluk oleh kasih dan juga penerimaan Bapa di surga. Dia terima kita seadanya kita. Masih ingat lagi Zakius? Dia adalah orang yang ditolak dalam masyarakat. Malah orang memencok dia sebagai orang berdosa karena dia memungut cukai. Dan orang tahu betul dia memungut cukai, dia tidak jujur. Karena selepas itu sendiri si Zakius sudah mengatakan bahwa kalau ada yang saya peras lebih dari sepatutnya, saya akan bayar 4 kali lipat. Maksudnya ada lagi. Tetapi ketika Yesus mengatakan kepada Zakius, dia naik pokok. Turun kau dari pokok. Karena hari ini saya mau dine, saya mau makan bersama dengan kamu. Oh, itu satu penghormatan luar biasa. Sedangkan kalau ada YB datang di rumah kita dan jadi saya mau kopi rumah kamu, saya mau kopi dengan kopi dengan saya, rumah saya tidak berapa tidak YB, tidak apa, saya mau datang kopi dengan kamu. Kita rasa dihargai betul kan? Walaupun kita tahu itu mungkin kata-kata pilihan raya sudah. Tapi ini bukan YB, ini bukan orang-orang penamaan, ini adalah Yesus. Ketika Yesus mengatakan Zakius, saya mau di rumah kamu, Zakius rasa sangat-sangat dihormati, sangat-sangat dihargai. Dan penghargaan dan kasih Tuhan, penerimaan Tuhan terhadap Zakius dalam segala keterbatasan dia menyatakan Zakius bertobat. Selalu kita nampak dalam cerita dalam Alkitab, orang bertobat bila mereka melihat kasih Tuhan. Ya? Kita pikir ketika si Petrus pergi menjalekan, Tuhan bilang, Petrus, saya mau naik jalan, saya mau naik kau punya kapal, dia bilang. Terus dia bilang, pergi Petrus, tebar lagi Petrus, itu jala kamu. Terus Petrus bilang, satu malam kami tiadaikan. Tuhan bilang, jala. Petrus bilang, oke lah, kalau karena kau suruh saya tebarlah jala saya ini. Pada pikiran saya, Tuhan Yesus pilih Petrus karena Petrus seorang baik, orang alim, orang rajin ke gereja. Mungkin waktu itu ialah di sinagoga. Ternyata tidak, karena selepas peristiwa itu apa Petrus katakan? Tuhan, bila dia dapat semua itu ikan sudah begitu banyak, Pak. Tuhan, pergi dariku, karena aku ini orang berdosa. Maksudnya baru dia bertobat. Apa menyebabkan Petrus bertobat? Apabila nampak kebaikan Tuhan. Saudaraku, kita anak-anak Tuhan yang berharap kasih karunia, perubahan kita dan hidup kita motivasinya bukan dari luar, tapi dari dalam hati kita. Apabila kita merasakan kasih Tuhan yang luar biasa pada diri kita. Saya pernah terpikir, saya pernah mengalami, Tuhan, saya tanya dengan Tuhan, Tuhan saya yang jahat ini, Tuhan mau ampuni, Tuhan mau pakai, kalau dia mengampuni, tapi Tuhan mau pakai saya melayani. Tuhan bilang, iya betul. Tuhan mau pakai kita bukan karena kita baik. Malah kalau dalam Alkitab kita nampak orang-orang yang paling kecil, paling terakhir, dan yang hilang, yang Tuhan pakai. The last, the least. Itu
Itu yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Daud yang paling terakhir, ada orang pikir dia abang besar, bukan dipilih jadi raja. Tidak, dia anak yang paling bungsu. Kita lihat Zakheus, orang yang outcast, kan? Orang yang tidak pandang, orang hina, itu tali baru Roman itu, orang Roma. Tapi Tuhan pilih dia, amin. Luar biasa. Haleluya. Kita boleh katakan tidak kepada dosa bukan karena takut dihukum, amin. Tetapi karena kita diselubungi kasih dan penerimaan Allah. Karya sempurna salib ialah asas kemenangan kita. Amin. Inilah kemenangan kita atas dosa. Dalam Ibrani 10 ayat 14 firman Tuhan mengatakan, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Saya perlu jelaskan ini karena pada waktu zaman orang-orang Yahudi, korban yang mereka lakukan untuk menebus dosa mereka setiap tahun harus diulang-ulang. Maksudnya darah binatang itu pun mempunyai kuasa. Tapi dia hanya bertahan setahun saja. Saya ke tahun berikutnya. Tapi firman Tuhan mengatakan sini, darah Yesus, dia katakan hanya satu korban saja. Maksudnya Tuhan Yesus lakukan satu korban saja. Dan apa yang dia kesan atau impact dia ialah sempurna untuk selama-lamanya. Dia menyempurnakan orang yang dikuduskannya ataupun yang ditebusnya satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Yesus tidak hanya mati untuk mengampuni kita, tapi juga menyempurnakan kita. Dalam roh, kita telah dijadikan benar di hadapan Allah. Kita menang karena Yesus telah menang. Amin. Kita dijadikan benar di hadapan Allah. Amin. Seorang banduan, ini satu ilustrasi ya. Seorang banduan dibebaskan oleh raja. Bukan hanya diberikan pengampunan, tetapi juga diangkat menjadi anak angkat raja dan tinggal di istana. Ini macam cerita dongeng lah kan. Ada kebanduan raja, dia sudah jahat, dia kasih ampun, sudah ampun cukup lah itu. Oke, mau pergi, saya tidak mau bunuh kau. Tapi bukan hanya begitu saja, tapi dia angkat menjadi anak lagi. Tapi ini ilustrasi yang menggambarkan tentang realiti kita sebagai orang percaya. Itulah kita dalam Kristus, bukan hanya diampuni, tetapi diangkat dan dimuliakan. Ini yang luar biasa. Yaitu karya salib Yesus. Di dalam Titus pasal 2 ayat 11 sampai 12, saya suka ini. Inilah kuasa. Dasar kita adalah salib Yesus, pengampunan yang Yesus beri pada Anda dan saya. Amin. Yang kedua adalah kenapa kita boleh menang atas dosa? Dengan mengerti dan percaya cara jalan Tuhan untuk mendidik dan membentuk manusia yang percaya kepada Yesus Kristus. Saya katakan begini karena kalau kita bilang mendidik, membentuk manusia, kita selalu pikir tentang pendisiplinan, apalagi pematuhan. Macam di sekolah jangan ada disiplin, ada peraturan. Jangan itu. Jadi kita pikir kita boleh bentuk seseorang itu dengan cara satu peringkat menyesat ataupun mendera. Jadi tidak boleh bohong. Kalau bohong, rutan. Jadi dia tidak berbohong bukan karena dia tidak mau berbohong, tapi karena dia takut rutan. Jadi manusia ini ilustrasi yang simpel tapi menggambarkan tentang cara pikir manusia, bagaimana kita dapat dibentuk, dididik menjadi seperti yang diinginkan. Ada teori-teori yang kita gunakan, antara lain adalah teori falsafah, ini teori mendidik, yaitu seorang ahli pemikir lain, itu Skinner. Dia katakan bahwa sesuatu yang diulang-ulang itu akhirnya orang itu akan jadi biasa. Pada satu peringkat memang betul. Tetapi cara rohani, cara Yesus berbeda, luar biasa. Yang membentuk pribadi manusia. Sama ada anak-anak atau kita yang dewasa ini, yang semakin kalau semakin dewasa makin keras kan, makin susah mau kasih. Orang bilang melentur buluh biar dari rebungnya. Kalau sudah bambu kasih lentur dia, bolehlah satu peringkat patah. Tidak boleh sudah. Tetapi Tuhan mengatakan ada jalannya. Jalannya adalah melalui kasih karunia. Kalau kamu tanya,
membahas dengan saya, kita tidak cukup masa dalam 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 minggu, 1 bulan, 1 tahun tidak cukup masa untuk mau membahas. Sentiasa ada saja persoalan yang kita boleh timbulkan sebagai manusia yang bijak, yang mengatakan bahwa adakah bentuk kasih karunia beliau membentuk. Tapi satu hal saya mendorong pada jemaat Tuhan, satu saja. Sama seperti keselamatan yang kita peroleh bukan hasil usaha atau pekerjaan kita, hanya melalui percaya. Mari bersama dengan saya ajak, saya tunjuk saudara jemaat semua untuk percaya bahwa pernyataan firman Tuhan ini benar. Bahwa inilah satu-satunya cara yang paling ampuh, yang paling berkesan membentuk jati diri seorang percaya yang sejati. Kalau kita bilang Bapak bicara untuk anak saya supaya rajin ke gereja, saudaraku, kalau kau terpikir bagaimana mau membentuk anak melalui pendisiplinan, saya beritahu kamu, kita akan hanya mampu setakat kita mampu saja. Karena selalunya manusia mempunyai cara untuk mematahkan cara kita. Anak-anak pun, jika si bapak menyuruh rajin di gereja, dia pun sendiri tidak, dia bilang jangan ambil itu, jangan ambil ini, tapi saya nampak dia ambil juga. Susah. Dan saudaraku, hari ini ada berita gembira kepada saya. Inilah Injil. Berita gembira kepada saya. Bahwa kita boleh dibentuk, kita boleh katakan tidak kepada dosa. Anak-anak kita boleh mengalahkan dosa, bukan melalui pendisiplinan oleh jemaat atau oleh gereja, oleh pendeta dan sebagainya, ataupun di bapak, ataupun mungkin institusi sekolah, mungkin juga organisasi, tetapi hanya melalui kasih karunia. Kalau kamu tanya kenapa? Satu saja, saya percaya ini yang cara yang paling betul. Karena kasih karunia bekerja melalui percaya. Dia kata begini, dalam Titus pasal 11, 12 dia katakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, sudah dinyatakan 2000 tahun yang lalu dalam pribadi Kristus Yesus. Dia katakan sini, iya, maksudnya saya katakan iya, kasih karunia. Terus mengapa saya katakan kasih karunia itu pribadi? Iya, mendidik supaya kita meninggalkan kefasikan. Bukan hanya bertobat, meninggalkan kefasikan, kebiasaan yang tidak baik, yang fasik. Kalau di dalam satu dusun yang kurang ajar, yang tidak bagus lah. Amin. Dengan keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana. Bagus, saya suka nih, wisdom, adil dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Sekarang dunia sekarang ini luar biasa bingung. Tadi anak-anak kita mendapat makanan pemikiran daripada dunia sekarang ini melalui media sosial dan sebagainya. Bapak itu tidak betul itu. Saya lihat di TikTok kemarin bahwa begini yang betul caranya. Mereka belajar daripada media sosial. Kalau yang bagus tidak apa, kalau yang negatif. Bapak tidak boleh cakap itu perempuan atau itu laki. Itu biar dia cakap dia perempuan kan dia laki. Kalau dia bilang dia perempuan, walaupun dia laki, dia perempuan. Bingung betul-betul. Dunia sekarang ini. Bagaimana kita boleh hidup? Firman Tuhan mengatakan di sini, yang meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi dan hidup bijaksana dan adil, beribadah dalam dunia sekarang. Beribadah, maksudnya seorang yang betul-betul, orang bilang yang hidup Kristen yang sejati, hanya melalui kasih karunia yang mendidik. Anak-anak saya berdoa kamu sekarang ini, saya tetap jadi terang dengan kamu. Anak-anak, pertemuan anak saya sendirilah. Anak-anak buah, cucu-cucu, dengar. Yang membentuk kamu bukan penetua, bukan ibu bapak, bukan siapa-siapa. Yang mendidik kamu adalah Tuhan Yesus, yaitu kasih karunia. Jadi sebagai bapak, apa kita punya peranan? Kalau kita lihat tajuk kita punya firman Tuhan kita bawa pada hari ini seperti how to, kan macam mana, bagaimana. Jadi bagaimana? Dengan percaya bahwa statement Tuhan, firman Tuhan dalam Titus ini berkuasa, memberi impact. Bukan saya, tapi kasih karunia mendidik anak saya, supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Kalau yang sudah biasa buat tidak baik, termasuk bukan anak-anak, yang kita dewasa ini. Yang boleh mengubah kita juga adalah kasih karunia. Yang penting Anda dan saya percaya.
Serahkan anak-anak kita, serahkan hidup kita, keluarga kita, jemaat kita kepada Tuhan. Tuhan urus, Tuhan yang didik. Dan saya percaya melalui proses persekutuan seperti ini, kasih karunia mendidik kita. Mungkin kalau kamu pikir si penuntut sedang mengajar, bukan saya mengajar. Kalau saya mengajar, saya bukan tempat gagal. Kalau saya mengajar, aku sangat lurus saja, tidak mau lurus saja kan? Dan mesti mau cemerlang. Yang mendidik kita adalah Roh Kudus. Saya hanya menyampaikan saja. Kuasa untuk mengubah Anda dan saya menerima kebenaran ini adalah kasih karunia Tuhan, Roh Kudus, pribadi Kristus. Amin. Haleluya. Kadang-kadang saya pikirkan, cara saya sampaikan itu meyakinkan, boleh bukan yang mereka tangkap, boleh mereka paham dan akhirnya buat. Tuhan bilang, dia show. Kau bercakap tanpa ada nada yang meyakinkan kalau itu firman Tuhan dan mereka terima, kuasanya luar biasa. Malah kamu tahu bahwa Tuhan bekerja pada waktu sekarang ini banyak saksian, bukan melalui mimbar, melalui pengkhotbah, melalui penginjil. Kadang-kadang saya terasa seperti saya perasaan penangan saja. Tuhan rasa itu agensi yang mau menyelamatkan manusia itu luar biasa. Sehingga dia tidak dapat tunggu kita. Dia perlu sesuatu. Dia bertemu orang melalui mimpi, penglihatan dan sebagainya. Macam dia bilang, bila dia mau jalan lagi menginjil, itu orang yang bisa dorma dia, lambat. Saya jumpa dari mimpi langsung diri. Si Denny tidak dipakai. Macam begitu. Saudara, aku bukan kita, tapi Tuhan. Amin. Saya suka kalau kita dapat sama-sama menikmati kasih dan kuasa Tuhan melalui pelayanan-pelayanan seumpama berkata tentang pengharapan yang kita miliki, yaitu kasih karunia Tuhan. Amin. Kamu percaya? Kalau tidak, saya ajak kamu untuk percaya pada hari ini bahwa solusi untuk segala persoalan, termasuk pula tentang hidup dalam kebenaran ini, hidup kudus, berdisiplin, meninggalkan kefasikan dan juga keinginan duniawi, hanya melalui kasih karunia. Only by grace. Kadang-kadang ibu bapak perlu berhenti bercakap atau beleter, lebih tepatnya beleter. Berhenti beleter. Saya coba berhenti beleter, tapi setiap hati tetap beleter juga anak-anak. Ataupun paling kurang saya meluangkan perasaan saya itu. Tapi Tuhan selalu cakap dengan saya, ingatkan saya, Denny, berapa kali kau sudah serahkan isu ini kepada saya, kenapa kamu ambil balik? Kenapa itu beban itu kau sudah beri kepada saya untuk saya urus, tapi kenapa sekarang kau mau angkat balik? Kalau kau susah hati, kau risau, kau marah, itu banyak itu menunjukkan bahwa kau tidak percaya Tuhan urus. Kalau saya Tuhan, cakap baik. Kalau mau urus sendirilah. Nah, kalau saya Tuhan, tapi saya percaya Tuhan tidak begitu. Dia bilang tak ingat. Denny, ingat, kau sudah serahkan kepada saya. Let me handle. Biar saya urus. Bagaimana kita percaya? Percaya itu diterjemahkan dengan menyerahkan kepada Tuhan, melepaskan segala kerisauan kita tentang, saya cakap tentang anak-anak, tentang masa depan kita. Boleh? Rancangan-rancangan kita serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang urus. Kalau ada suara iblis, nah macam mana sudah itu? Boleh kayak itu? Macam tidak boleh saja kita katakan iblis diam-diam kok. Saya sudah serah sama Tuhan. Tuhan tahu apa yang dia buat. Yaitu kepada kasih karunia Tuhan. Dan saya nampak sebagai pemimpin, sebagai ibu bapak, sebagai guru, sebagai kawan, sebagai sahabat kepada kawan-kawan sekeliling, bagaimana saya nampak pekerjaan Tuhan luar biasa berlaku pada mereka, anak-anak mereka, ketika mereka menyerahkan kepada Tuhan sepenuhnya. Tapi saya beritahu, Imam Soekarno turun mau lepaskan sepenuhnya. Orang bilang, Soekarno tuh kau diam-diam, kau tidak buat apa-apa, anakmu tidak buat apa-apa, macam tidak bertanggung jawab, nampak macam seperti itu. Ketika kita bilang kita bertanggung jawab, kita mulai mengambil bahagian kita balik, kita berhubung, tapi sudah kita serahkan Tuhan, kita kurang percaya. Sama apa minggu lepas, tema kita atau topik kita adalah
percaya penuh, percaya sepenuhnya kepada kasih karunia Tuhan. Termasuk dalam aspek meninggalkan segala perbuatan-perbuatan dosa ini, menang atas dosa, pembentukan diri, pembentukan disiplin dalam hidup kita, anak-anak kita, jemaat Tuhan dalam kasih karunia. Kasih karunia bukan lesen untuk berbuat dosa. Boleh saya tegaskan ini, amin. Kasih karunia bukan lesen untuk berbuat dosa. Sebaliknya, ia adalah kuasa yang mendidik dan mengubah kita dari dalam keluar. Bagaimana berbeza perubahan dari dalam keluar dan dari luar ke dalam? Macam pahat dengan pukul kan? Itu pahat diajar dengan tukul tok, kan? Itu dari luar, ada impact dari luar baru dia boleh bergerak. Tetapi bila kita merasakan kuasa dan kasih Tuhan, penerimaan Tuhan, kasih Tuhan yang mengasihi saya walaupun saya seperti ini, itu perubahan itu berlaku dari luar tanpa kita sadar. Dan itulah yang dinyatakan oleh firman Tuhan sebagai buah roh. Sehingga kalau kita berbuat baik, anak-anak kita berbuat baik, dia berjaya, ada wisdom, ada kebijaksanaan, bijak dan sebagainya. Kita tahu bahwa itu bukan karena anak kita, atau siapa-siapa, tapi karena Tuhan yang memberi kemurahan dan kasih karunia-Nya kepada Anda dan saya. Amin, anak-anak kita. Mari kita lihat aplikasi. Boleh kan? Haleluya. Saya suka ini. Aplikasi hidup. Bagaimana menang setiap hari? Bagaimana kita menang setiap hari? Yang pertama, pandang pada Yesus. Selalu saya dulu hari ini, jangan pandang pada manusia, jangan pandang masalah, pandang pada Yesus saja. Tapi saya tahu hari ini apa maksudnya pandang pada Yesus, yaitu pada apa yang Yesus lakukan dan telah lakukan dan lakukan dengan sempurna di kayu salib. Amin. Dia katakan bukan kepada kelemahan diri sendiri. Di Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Amin. Mari kita melakukan apa itu? Dia katakan melakukan di sini ialah segala sesuatu dalam kehidupan dan saya, mungkin juga hal-hal yang rutin kita buat dengan memandang pada Tuhan Yesus Kristus. Apalagi hal-hal yang indah yang kita rancangkan. Rutin maksudnya bangun pagi, gosok gigi, sarapan pagi, kemudian pergi kerja, atau yang ada pergi sekolah. Pandang pada Yesus. Naik kereta setiap pandang pada Yesus. Melihat kepada kasih Tuhan. Fokus kepada Yesus. Bagaimana itu? Kita katakan, Tuhan, saya tahu Engkau melihat saya. Engkau bersama dengan saya hari ini. Pada hari ini saya perlukan kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu. Lakukanlah rencana-Mu dalam hidup saya pada hari ini. Saya percaya Engkau tidak membiarkan saya, tidak meninggalkan saya. Tidak sesuatu pun yang terjadi dalam kehidupan saya kebetulan, tetapi Tuhan in control. Amin. Yang kedua, ingat identiti Anda dalam Kristus. Siapa saya dalam Kristus? Saya suka ini. Kalau sudah saya tolong cek ini 2 Korintus pasal 5 ayat 20. Turun dia 2 Korintus pasal 5 ayat 20. Firman Tuhan mengatakan bahwa dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa, supaya kita yang berdosa dijadikan benar. Dalam bahasa kita katakan became the righteousness of God. Jadi siapakah Anda dan saya? Saya adalah kebenaran Allah. Boleh bersama dengan saya? Betul. 2 Korintus 5 ayat 20. Betul, 20 kan? Ayat 21. 5:21. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia tidak mengenal dosa dijadikan dosa, supaya kita yang berdosa dijadikan benar. Tapi lebih tepat lagi, memiliki kebenaran Allah. Dijadikan kebenaran Allah, become the righteousness of God. Dia bilang dalam bahasa Inggris. Maksudnya siapakah? Bila dia katakan ingat identiti kamu, identiti kita adalah orang benar. Kau tidak tahu saya tidak benar kan saya buat. Saudaraku, kita benar bukan karena apa yang kita buat benar. Kita benar karena kita menerima kebenaran daripada Yesus. Jadi ingat, ini kebenaran, ini identiti kita. Saya adalah orang benar. Selalu ingat ini, saya adalah orang benar. Yang kedua, dalam ada di situ.
2 Korintus pasal 5 ayat 1. Anda adalah benar di hadapan Allah bukan karena perbuatan Anda, tetapi karena iman kepada Yesus. Amin. Ketika Anda percaya pada Yesus, Anda adalah orang benar. Ini identiti kita. Jadi tolak identiti lain yang coba diterapkan pikiran kamu oleh musuh kita. Kita punya musuh, iblis. Perangan rohani itu bukan berlaku di tempat tinggi, di bukit sana, di gua sana, di suak sana, di kuburan. Tidak. Peperangan rohani kita adalah dalam pikiran kita. Jadi bila ada pikiran mengatakan, oh tidak boleh, kau ini orang yang selalu berbuat salah, tidak sempurna, kau gagal, kau orang berdosa. Tolak itu dalam nama Yesus. Katakan, saya adalah kebenaran Allah. Saya adalah kebenaran. Perkataan saya memiliki kebenaran Allah sudah cukup, tapi lebih tepat saya mau katakan ini. Saya adalah kebenaran Allah. Pribadi ini adalah kebenaran Allah, the righteousness of God. Amen. Ucapkan firman Tuhan secara aktif. Bila dicobai, nyatakan saya tidak di bawah hukum. Kita nyatakan dalam firman Tuhan dalam Roma tadi kan? Saya tidak di bawah hukum, tetapi di bawah kasih karunia. Dosa tidak berkuasa atas saya. Pada waktu ada keinginan melakukan hal yang tidak baik, mungkin juga sedang melakukan, katakan ini, saya bukan di bawah hukum Taurat, saya di bawah kasih karunia. Saya tidak lagi dikuasai oleh dosa. Saudaraku, katakan ini. Yang keempat, hadir dalam komunitas. Saya suka ini. Macam ini sekarang ini. Saling mendorong, mendengar, dan merenung firman Tuhan. Malah lebih tepat lagi apabila kita mengadakan perjamuan kudus bersama-sama. Karena perjamuan kudus mengisytiharkan tentang apa yang Yesus telah lakukan sampai di kayu salib yang mati, supaya siapa saya yang mengalahkan dosa. Amin. Setiap kali kalau mengambil perjamuan kudus, kita mengingatkan karya sempurna Yesus memperbaharui kesadaran kita akan kasih karunia. Jadi maksudnya perjamuan kudus adalah memperingatkan kita tentang kematian Kristus, atau lebih tepat memperbaharui kesadaran kita bahwa kita bukan di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Karena ketika Yesus mati, hukum Taurat dinoktahkan oleh Yesus. Dia katakan sudah selesai. Amen. Yang pertama, pandang kepada Yesus bukan kepada kelemahan diri sendiri. Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju pada Yesus. Kedua, ingat identiti adalah Kristus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Dia tidak mengenal dosa, dijadikan dosa supaya kita yang berdosa dibenarkan oleh Allah. Amin. Anda adalah benar di hadapan Allah bukan karena perbuatan Anda, tapi karena iman kepada Yesus. Yang ketiga, ucapkan firman Tuhan secara aktif. Kau ini orang berdosa. Saya adalah orang benar. Bila kau buat yang benar, saya tidak pernah mungkin buat yang benar, yang sempurna. Tapi Yesus adalah kebenaran saya. Macam mana kau benar tanpa berbuat benar? Kalau kau beri jawab ini, iblis bilang, macam mana Yesus tidak pernah berbuat dosa, tidak mengenal dosa, menjadi dosa? Maka begitu juga saya menjadi benar tanpa melakukan yang benar. Kalau kau boleh jelaskan kenapa Yesus menjadi dosa tanpa melakukan dosa, maka demikian juga saya yang tidak pernah melakukan, mungkin tidak sempurna berbuat baik, tapi dijadikan benar, yaitu pertukaran secara spiritual, divine dalam pikiran saya ketika kita menerima Yesus. Katakan secara aktif, bila dicobai nyatakan, saya tidak di bawah hukum, tetapi di bawah kasih karunia. Dosa tidak berkuasa atas saya. Tambah senang, tidak berkuasa atas saya lagi. Dan yang keempat, hadir dalam komuniti iman, dalam persekutuan seperti ini, mendengar firman Tuhan dan juga perjamuan kudus. Amin. Haleluya. Ini penutup. Haleluya. Saudaraku, walaupun simpel pada hari ini, saya percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Saya percaya betul ini. Terutama firman Tuhan dalam Titus. Apabila dia katakan bahwa iman itu yang akan kasih karunia itu yang akan mendidik. Bila saya jumpa firman Tuhan ini, saya bilang, yes, inilah saya mau nih. Karena saya sendiri sebagai bapak kadang-kadang saya gagal. Tapi anak-anak saya akan dibentuk bukan karena saya, tapi ketika mereka menerima kasih karunia Tuhan. Dan saya punya fungsi sebagai bapak, sebagai
juga pemimpin gereja adalah untuk memberitahu mereka supaya mereka bergantung dan berharap pada kasih karunia Tuhan. Amin. Haleluya. Dalam Roma pasal 5 ayat 17, lebih-lebih mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan karunia kebenaran. Dalam ini saya baca dalam versi bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Dia katakan sini, dan anugerah kebenaran sebenarnya akan hidup dan berkuasa oleh karena Yesus Kristus. Sekali lagi, lebih-lebih mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan karunia kebenaran, maksudnya dua yang kita terima, yaitu kasih karunia dan kebenaran, akan hidup dan berkuasa oleh karena Yesus Kristus. Apabila hidup berkuasa, kita boleh katakan berkuasa atas apa saja. Berkuasa atas perbuatan-perbuatan yang tidak baik, berkuasa atas yang marah-marah, berkuasa atas malas-malasan, berkuasa atas selalu ada pikiran-pikiran yang negatif, berkuasa atas sakit penyakit, berkuasa atas kekurangan dari segi ekonomi, berkuasa dari atas kelemahan tubuh. Dengan menerima. Kalau kamu tanya, macam mana Pengetua kasih bangkit iman kami, kasih kuat iman kami? Ya, firman Tuhan mengatakan iman timbul daripada pendengaran firman Kristus yang kita sampaikan sepanjang pelayanan kita dalam gereja yang dalam mimbar ini. Amin. Tapi saya percaya menambah iman kita, maksudnya lebih banyak kita sanggup menerima kebenarannya. Kan? Contohnya kebenaran mengatakan bahwa kita boleh menjadi berdisiplin, menjadi baik oleh didikan kasih karunia. Bolehkah dengan menerima kebenaran? Tuhan, saya percaya walaupun saya tahu macam mana, tapi saya menerima hari ini dengan iman bahwa Engkau, yaitu kasih karuniamu, boleh membentuk pribadi saya. Amin. Jadi lebih banyak menerima. Jika kamu katakan macam mana saya boleh tambah iman saya, buka hati kamu, terima lebih banyak. Deklarasi iman kita. Saya adalah anak Tuhan, dibasuh oleh darah Yesus. Saya hidup di bawah kasih karunia, bukan kutuk hukum. Dosa tidak berkuasa atas saya. Saya hidup dalam kemenangan karena Yesus telah menang untuk saya. Boleh kita bersama-sama baca deklarasi ini? Boleh? Mari kita sama-sama. Saya katakan 1, 2, 3 mulai. Kita mulai dengan saya adalah anak Tuhan. Oke? 1, 2, mulai. Saya adalah anak Tuhan, dibasuh oleh darah Yesus. Saya hidup di bawah kasih karunia, bukan kutuk hukum. Dosa tidak berkuasa atas saya. Saya hidup dalam kemenangan karena Yesus telah menang untuk saya. Mari kita berdoa.